Selamat malam. Di tengah sunyi malam yang tenang, mari kita berlayar jauh ke masa lalu. Ini adalah kisah tentang seorang penjelajah, tentang lautan luas, dan tentang keberanian manusia menantang batas dunia. Namanya adalah Vasco da Gama, seorang pelaut dari Portugal yang membuka jalur laut ke India dan mengubah arah sejarah dunia. Cerita ini akan mengalir perlahan, menuntunmu dari masa kecilnya yang tenang, hingga petualangan besar yang membawanya ke negeri-negeri asing yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Tenangkan pikiranmu. Pejamkan mata jika kamu mau. Dan izinkan suara ini membawamu menyusuri samudera dan waktu. Inilah kisahnya. Vasco da Gama, penjelajah samudera yang mengubah dunia. Tahun-tahun terakhir abad ke-15 adalah masa perubahan besar di Eropa. Dunia perlahan mulai terbuka. Petualang dan pelaut mulai meninggalkan pelabuhan-pelabuhan Eropa untuk mencari jalur baru ke timur. Dan di antara negeri-negeri itu, Portugal adalah salah satu yang paling bersemangat. Negara kecil di tepi barat Eropa itu telah lama menatap samudera. Raja-rajanya, bangsawan, dan rakyatnya punya satu keyakinan, bahwa dunia bisa dijelajahi lewat laut dan kekayaan bisa ditemukan jauh di luar cakrawala. Portugal sedang membangun kerajaan laut. Mereka mendirikan sekolah navigasi, mencetak peta, mengembangkan kapal-kapal baru yang lebih kuat. Mereka belajar membaca bintang, memahami angin, dan menuliskan jalur pelayaran baru yang belum pernah dilalui sebelumnya. Dan di tengah semangat itu, lahirlah seorang anak laki-laki bernama Vasco da Gama. Ia lahir di kota kecil bernama Sines di tepi Samudra Atlantik. Tak ada yang istimewa dari tempat itu kecuali satu hal. Angin laut selalu hadir di pagi hari, dan suara kapal nelayan menjadi irama harian. Vasco tumbuh di tengah debur ombak dan aroma garam laut. Rumah keluarganya sederhana, tapi berdiri kokoh di pinggir tebing, menghadap ke samudra. Ayahnya, Estevão da Gama, adalah seorang bangsawan militer yang bertugas di pantai selatan Portugal. Ia bukan orang kaya, tapi dihormati. Keluarga da Gama bukan dari kalangan kerajaan,
tapi mereka cukup terpandang untuk mendapatkan akses ke pendidikan dan jaringan pelaut. Sejak kecil, Vasco terbiasa melihat kapal-kapal meninggalkan pelabuhan, membawa angan dan harapan para pelaut. Ia sering duduk di atas batu besar di tepi pelabuhan dan menatap laut lepas. Ia suka bertanya ke pelaut yang baru kembali dari pelayaran. Ia mendengarkan kisah tentang pantai Afrika, badai besar, kapal karam, dan pasar-pasar yang dipenuhi rempah-rempah. Di negeri jauh, kisah-kisah itu membuat imajinasinya berkembang. Vasco bukan anak yang ribut. Ia tenang, sering menyendiri, tapi punya rasa ingin tahu yang besar. Ia senang memandangi bintang-bintang di malam hari dan memperhatikan arah angin. Dari usia muda, ia sudah belajar menghitung waktu dengan bayangan matahari dan memperkirakan arah kapal dari bentuk awan dan arah burung terbang. Ayahnya menyadari bahwa Vasco tidak seperti anak-anak lain. Maka ia mengirimnya ke sekolah terbaik di Évora, salah satu pusat pendidikan di Portugal saat itu. Di sana, Vasco belajar matematika, astronomi, navigasi dasar, dan sedikit tentang filsafat. Tapi bukan pelajaran yang paling membentuknya, melainkan cara berpikir. Guru-gurunya menyadari bahwa Vasco cepat menyerap ilmu. Ia memahami bagaimana menghitung garis lintang, menggunakan astrolab, dan membaca peta laut. Ia juga belajar tentang angin pasat dan arus laut, yang akan sangat penting dalam pelayaran. Sementara itu, berita tentang pelayaran terus datang dari Lisbon. Bartolomeu Dias baru saja berhasil mengelilingi ujung selatan Afrika, yang kemudian diberi nama Tanjung Harapan. Ini adalah penemuan besar. Dunia kini tahu bahwa Afrika bisa dilayari sampai ke ujungnya. Dan mungkin ada jalur menuju India lewat laut. Vasco mulai bekerja di bawah komando militer laut. Ia ditugaskan mengawasi perairan, memburu bajak laut, dan mengawal kapal dagang. Ia tidak langsung menjadi pemimpin besar, tapi pengalaman itu membuatnya akrab dengan disiplin kapal, memahami pentingnya logistik, dan belajar menghadapi konflik di tengah laut. Setiap misi memberi pelajaran. Ia belajar bahwa pelaut bisa kehilangan arah jika cuaca mendadak berubah. Ia melihat bagaimana kelaparan bisa membuat kru menjadi liar. Ia tahu bahwa satu keputusan buruk bisa membuat kapal karam. Semua pengalaman itu menempanya. Di usia 30-an, Vasco mulai dikenal sebagai pelaut yang tegas dan tenang. Ia bukan orang yang banyak bicara, tapi semua anak buahnya tahu jika Vasco memberi perintah, itu artinya tak ada pilihan lain.
Tahun 1495, Raja Portugal berganti. Raja Manuel I naik tahta dan melanjutkan ambisi negara untuk menemukan jalur laut ke India. Dalam 2 tahun berikutnya, diputuskan untuk mengirim satu ekspedisi besar. Tugas ini diberikan kepada Vasco da Gama. Keputusan ini mengejutkan banyak orang. Ada nama-nama lain yang lebih terkenal, lebih senior, atau lebih dekat dengan istana. Tapi Raja Manuel tahu, Vasco bukan sekadar pelaut. Ia adalah orang yang bisa berpikir jernih dalam situasi terburuk. Tugas Vasco jelas: memimpin 4 kapal berlayar menyusuri pantai Afrika, melewati Tanjung Harapan, dan terus ke timur hingga mencapai India. Misi ini bukan sekadar dagang. Ini juga diplomatik, politik, dan spiritual. Gereja ingin penyebaran agama Kristen, sementara raja ingin keuntungan dagang dan kekuasaan. 4 kapal disiapkan, 2 kapal utama, São Gabriel dan São Rafael. Masing-masing dipersenjatai dan bisa membawa puluhan awak. 1 kapal kecil untuk pengintaian, dan 1 kapal logistik berisi perbekalan. Di kapal utama, alat navigasi dipasang, peta-peta diperbarui, dan persediaan makanan serta air disiapkan untuk berbulan-bulan di laut. Vasco sendiri memilih langsung sebagian besar awaknya. Ia tahu bahwa dalam pelayaran seperti ini, bukan hanya keterampilan yang dibutuhkan, tapi juga ketahanan mental. Mereka akan menghadapi badai, mungkin pemberontakan, kelaparan, dan penyakit. Maka, ia memilih orang-orang yang bisa dipercaya. Di Lisbon, hari-hari menjelang keberangkatan terasa panjang dan menegangkan. Pasar sibuk, para keluarga awak datang membawa makanan dan pakaian terakhir. Di pelabuhan, suara kayu kapal, derit tali, dan teriakan buruh bercampur menjadi simfoni menjelang pelayaran. Vasco tidak banyak bicara di hari-hari itu. Ia memastikan kapal-kapalnya dalam kondisi prima. Ia memeriksa ulang kompas, perbekalan, dan strategi pelayaran. Ia tahu, jika ia gagal, Portugal akan kehilangan kesempatan besar. Tapi jika ia berhasil, ia akan membuka jalur baru ke timur. Pada pagi tanggal 8 Juli 1497, langit cerah, angin telang. Pelabuhan Lisbon dipenuhi orang. Banyak yang datang hanya untuk melihat. Anak-anak memanjat pagar dermaga. Ibu-ibu meneteskan air mata. Para pedagang berharap akan jalur baru. 4 kapal besar itu perlahan meninggalkan pelabuhan. Layar mereka mengembang, angin mendorong perlahan ke arah selatan. Di dek kapal utama, Vasco berdiri menghadap laut.
Tak banyak bicara, tapi dalam hatinya ia tahu hari itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Di belakang mereka, kota Lisbon perlahan mengecil. Di depan mereka, samudra luas menanti, dan di antara itu semua ada mimpi. Mimpi untuk menemukan India lewat jalur laut. Dan itulah awal dari perjalanan legendaris Vasco da Gama. Misi besar itu telah dimulai. 4 kapal Portugal meninggalkan pelabuhan Lisbon, membawa lebih dari 100 awak, perbekalan untuk berbulan-bulan, dan harapan seluruh negeri. Mereka menuju selatan, menyusuri pantai Afrika, melewati negeri-negeri yang sudah dikenal sebagian pelaut, tapi masih menyimpan banyak misteri. Vasco da Gama berdiri di dek kapal utamanya São Gabriel, menatap ke depan. Ia tahu bahwa bagian pertama dari pelayaran ini adalah yang paling terkendali, karena jalur ini telah dilalui sebelumnya oleh pelaut seperti Bartolomeu Dias. Tapi setelah itu, mereka akan memasuki wilayah yang benar-benar tak diketahui. Hari-hari pertama pelayaran diisi dengan rutinitas laut yang padat. Kru membagi tugas. Ada yang melatur layar, ada yang mengawasi arah angin, ada pula yang menyiapkan makanan. Navigasi dilakukan setiap pagi menggunakan astrolab dan kompas. Di malam hari, mereka mencatat bintang-bintang dan mengukur jarak dengan jam pasir. Setiap hari mereka bergerak perlahan ke selatan. Setelah beberapa minggu, mereka mencapai Kepulauan Kanari, lalu Tanjung Verde. Di tempat ini, mereka berhenti sejenak untuk mengisi ulang air dan makanan segar. Vasco tetap waspada. Ia tahu pelabuhan-pelabuhan ini bisa menjadi sumber informasi, tapi juga tempat di mana musuh bisa mengintai. Mereka menempuh jalur memutar menuju Samudra Atlantik bagian selatan untuk menangkap angin pasat. Yang bisa membawa mereka langsung menuju ujung selatan Afrika. Jalur ini berisiko, tapi telah terbukti lebih cepat dan lebih aman daripada terus menempel ke pantai yang penuh karang. Hari-hari di laut mulai terasa panjang. Kadang langit mendung selama berhari-hari. Tidak ada daratan, tidak ada petunjuk arah, kecuali bintang yang kadang tertutup awan. Angin bisa berubah tanpa peringatan, dan laut meskipun tampak tenang selalu menyimpan bahaya. Beberapa awak mulai jatuh sakit karena kekurangan makanan segar.
kapal menjadi panas di siang hari dan sangat dingin di malam hari. Gema suara angin di antara tiang layar, derit lambung kapal, dan percikan ombak menjadi latar suara harian mereka. Ia menjaga semangat kru dengan memberi waktu istirahat yang cukup dan menghindari hukuman keras, kecuali sangat diperlukan. Terlalu banyak tekanan bisa membuat orang nekat, dan pemberontakan bisa terjadi kapan saja. Setelah 2 bulan pelayaran, mereka mulai melihat tanda-tanda bahwa mereka mendekati Tanjung Harapan, ujung selatan benua Afrika. Tempat ini pernah dilalui oleh Bartolomeu Dias beberapa tahun sebelumnya. Badai di kawasan ini terkenal ganas. Mereka bersiap menghadapi cuaca buruk. Kapal-kapal diperiksa ulang, tali diperkuat, layar-layar utama digulung dan diganti layar badai yang lebih kecil. Para pelaut tidur bergantian dalam shift yang lebih pendek, dan benar saja, badai datang. Langit menghitam, angin menderu dari arah tenggara. Gelombang menggulung setinggi kapal. Hujan turun seperti cambuk. Kapal-kapal saling berjauhan, dan komunikasi hanya bisa dilakukan lewat isyarat cahaya dan peluit. Selama lebih dari seminggu, mereka berjuang melawan cuaca. Beberapa kapal nyaris terbalik, air laut masuk ke lambung. Awak bekerja tanpa henti menguras air, mengencangkan tali layar, dan menjaga keseimbangan kapal. Banyak yang terluka, beberapa makanan rusak karena terkena air asin. Tapi mereka bertahan. Akhirnya, saat langit mulai cerah dan angin mulai tenang, kapal-kapal mereka satu persatu muncul kembali di Cakrawala. Tidak ada yang hilang. Semua kapal selamat melewati badai. Itu adalah ujian besar pertama, dan mereka lolos. Ketika mereka menepi sebentar di Teluk Mossel di dekat ujung selatan Afrika, mereka merayakan secara sederhana. Beberapa kru menangis lega. Vasco mencatat lokasi dan kondisi teluk itu sebagai titik aman untuk pelayaran di masa depan. Dari sana, mereka melanjutkan ke pantai timur Afrika. Ini adalah wilayah yang lebih sedikit dikelau. Mereka mulai menemui perkampungan orang-orang Afrika lokal dan beberapa pelabuhan kecil yang dikuasai oleh bangsa Arab dan pedagang Muslim. Di Mozambik, mereka disambut dengan waspada. Penduduknya adalah campuran orang Afrika dan Arab. Banyak yang berbicara dalam bahasa Swahili. Kota pelabuhannya sederhana tapi sibuk. Kapal-kapal dos berlayar dari satu pulau ke pulau lain. Pasar penuh rempah, gading, dan kain-kain indah. Awalnya Vasco mencoba menjalin hubungan baik.
hadiah ke kepala wilayah dan mencoba menjelaskan. Tapi kecurigaan muncul. Beberapa orang Arab menganggap kedatangan kapal-kapal Portugal sebagai ancaman. Suatu malam, ketika kapal pengintai mereka menepi untuk mengambil air, kru diserang oleh sekelompok prajurit lokal. 2 orang tewas, beberapa terluka. Vasco memerintahkan kapal-kapal untuk segera meninggalkan pelabuhan dan menjauh ke laut terbuka. Ia menyadari satu hal penting. Bukan semua tempat bisa dijadikan tempat bersandar. Ada wilayah yang tidak ingin melihat wajah orang Eropa. Maka mulai saat itu, ia memilih berhenti hanya di tempat-tempat yang benar-benar aman. Mereka terus menyusuri pantai Afrika ke utara, melewati Quelimane, lalu menuju Mombasa dan akhirnya Malindi. Di Malindi, mereka beruntung. Penguasa lokal di Malindi menyambut mereka dengan hangat. Kota itu sedang bersaing dagang dengan Mombasa, dan kedatangan orang Eropa dianggap sebagai peluang. Vasco menjalin hubungan dengan penguasa setempat dan mendapatkan sesuatu yang sangat penting. Seorang navigator Muslim yang berpengalaman berlayar ke India. Navigator ini yang dikenal dalam catatan sejarah sebagai Ahmad Ibn Majid dipercaya oleh Vasco untuk membantu membawa kapal mereka menyeberangi Samudra Hindia. Pria ini tahu arah angin muson, waktu terbaik untuk menyeberang, dan pelabuhan-pelabuhan utama di pantai barat India. Ini adalah momen kunci. Karena hingga titik ini, tidak ada orang Eropa yang tahu secara pasti rute laut ke India. Sekarang, mereka punya petunjuk. Dan angin muson akan segera tiba. Angin musiman yang bisa membawa mereka ke arah timur, melintasi samudra. Dengan restu penguasa Malindi dan panduan dari navigator, Vasco dan kapal-kapalnya meninggalkan pantai Afrika menuju petualangan yang lebih jauh ke negeri yang menjadi tujuan utama, India. Laut di depan mereka adalah Samudra Hindia. Ini bukan laut biasa. Ini adalah wilayah pelayaran yang selama berabad-abad dikuasai pedagang Arab, India, dan Asia Tenggara. Penuh badai, penuh kapal dagang, dan penuh tantangan. Tapi Vasco tahu bahwa inilah saatnya mengambil langkah besar. 4 kapal, lebih dari 100 pelaut, dan 1 mimpi besar membuka jalur laut pertama dari Eropa ke India. Samudra Hindia membentang luas di hadapan mereka. Di belakang, pantai timur Afrika perlahan menghilang dari pandangan. Di depan, hanya ada lautan dan angin muson yang membawa harapan menuju India. Vasco da Gama berdiri di buritan São Gabriel menatap ke cakrawala. Kapal-kapal mereka mengikuti petunjuk navigator dari Malindi, seorang ahli pelayaran yang menguasai rute ke arah India. Angin timur laut yang berhembus kencang menjadi tumpuan harapan. Hari-hari awal di samudra itu tenang, layar-layar membentang lebar, kapal-kapal meluncur cepat.
Kru mulai terbiasa dengan rutinitas baru. Tidak ada daratan selama berminggu-minggu. Hanya laut biru tua yang seperti tak berujung. Ombak menggulung perlahan. Langit cerah dan bintang-bintang di malam hari seperti peta terbuka yang menunjukkan arah. Vasco mencatat posisi setiap hari, menyusun peta yang lebih rinci dari apapun yang pernah dibuat sebelumnya oleh orang Portugis. Jika mereka berhasil mencapai India, bukan hanya akan membuka jalur dagang, tapi juga lembaran baru sejarah. Namun, perjalanan di samudera ini tidak tanpa cobaan. Setelah hampir 2 minggu pelayaran, badai datang mendadak. Langit yang cerah berubah kelabu, angin muson berubah arah. Kapal-kapal terombang-ambing, gelombang naik tinggi. Sebagian awak mulai panik, kapal pelangkut barang nyaris terbalik. Selama 3 hari mereka berjuang melawan cuaca. Vasco mengatur strategi, kapal-kapal disuruh berlayar rapat. Layar dikurangi, tali diperiksa ulang. Dalam badai itu, mereka kehilangan 1 perahu kecil dan sebagian muatan yang tidak terikat kuat. Tapi kapal utama selamat. Setelah badai reda, hari-hari berikutnya terasa lebih berat. Beberapa awak mulai menderita skorbut, penyakit karena kekurangan vitamin C. Gusi berdarah, tubuh melemah. Makanan mereka hampir habis, air tawar semakin sedikit. Namun pada suatu pagi, saat matahari baru saja terbit, salah satu awak berteriak dari atas tiang pengintai. "Tanah! Tanah di depan!" Semua mata menoleh ke arah yang sama. Di cakrawala terlihat garis tipis pantai. Itu bukan Afrika. Itu tanah asing, negeri tujuan. Mereka akhirnya tiba di pesisir barat India, di wilayah yang dikenal sebagai Calicut, kota pelabuhan penting di wilayah Kerala. Pelabuhan ini bukan sembarang tempat. Sejak berabad-abad, Calicut menjadi pusat perdagangan rempah-rempah dan sutra. Kapal-kapal Arab, India, bahkan Tiongkok pernah bersandar di sini. Saat kapal-kapal Vasco mendekat, penduduk pelabuhan terkejut melihat kapal asing dengan bendera Portugal. Belum pernah mereka melihat kapal sebesar itu dari barat. Masyarakat lokal mendekat dengan perahu kecil, bertanya siapa mereka dan dari mana asalnya. Dengan bantuan penerjemah lokal, Vasco menjawab, "Kami dari Portugal untuk berdagang, mencari rempah-rempah dan damai." Namun dunia perdagangan di Calicut tidak sederhana. Wilayah ini dikuasai oleh seorang penguasa bernama Zamorin, raja yang dihormati dan punya hubungan dagang erat dengan pedagang Arab dan Muslim. Kedatangan orang Portugis menimbulkan kecurigaan, apalagi mereka membawa agama dan niat dagang yang belum jelas. Vasco mencoba menjalin hubungan. Ia membawa hadiah, kain sutra, lonceng perunggu, dan perhiasan. Tapi bagi Zamorin, hadiah itu terlihat biasa saja dibanding barang-barang yang biasa ia terima dari pedagang Arab dan Asia lainnya. Vasco tahu ia harus berhati-hati.
ia dan sebagian anak buahnya diperbolehkan naik ke daratan dan diantar ke istana Zamorin. Untuk pertama kalinya, orang Eropa berdiri di tengah kota India sebagai tamu resmi penguasa lokal. Istana Zamorin besar dan indah. Dindingnya dipenuhi ukiran kayu dan pelatarannya ramai oleh pejabat, pendeta Hindu, dan utusan dari berbagai negeri. Vasco mengenakan pakaian terbaiknya dan menyampaikan maksud kedatangannya. Kami ingin membuka jalur perdagangan langsung dengan kerajaan Anda. Kami membawa barang-barang dari barat dan ingin membeli rempah-rempah dari negeri Anda. Zamorin mendengarkan dengan tenang. Ia memberi izin kepada Vasco untuk tinggal beberapa hari di Calicut. Tapi tidak langsung memberikan izin berdagang bebas. Ia masih menilai maksud orang asing ini. Sementara itu, pedagang Arab di Calicut mulai gelisah. Mereka melihat kedatangan Vasco sebagai ancaman. Jika orang Eropa berhasil berdagang langsung dengan penguasa India, jalur tengah yang dikuasai pedagang Muslim akan terganggu. Maka mereka mulai menyebarkan rumor bahwa orang Portugis membawa niat buruk. Situasi menjadi tegang. Pada suatu malam, kapal Vasco diserang oleh sekelompok perampok laut. Vasco memerintahkan kapal-kapal bersiaga. Ia menahan beberapa orang India sebagai jaminan. Ini membuat Zamorin murka. Negosiasi pun memburuk. Vasco menyadari bahwa misi ini tidak akan berjalan mulus seperti harapannya. Ia memutuskan untuk mengambil langkah bijak, mundur. Sebelum kembali ke laut, ia tetap berusaha membeli rempah-rempah, lada, kayu manis, dan cengkeh dengan harga mahal. Membawa pulang barang-barang ini ke Portugal adalah bukti keberhasilan misi. Dalam perjalanan pulang, mereka berhenti di beberapa pelabuhan India lainnya seperti Cochin dan Kannur. Mencari tahu wilayah mana yang mungkin lebih terbuka, Vasco mencatat semuanya. Setelah itu, perjalanan kembali ke Portugal dimulai. Tapi pelayaran pulang ini tidak lebih mudah. Angin muson yang membawa mereka ke India kini berbalik arah. Mereka harus menunggu waktu yang tepat lalu melawan arus laut yang kuat. Banyak awak sudah kelelahan. Beberapa kapal dalam kondisi rusak. Mereka singgah kembali di Malindi, lalu di Mozambik, dan akhirnya menyusuri pantai Afrika Selatan kembali. Dalam perjalanan ini, satu kapal terpaksa ditinggalkan karena kerusakan parah. Beberapa pelaut meninggal karena penyakit dan kelelahan. Setelah berbulan-bulan pelayaran penuh risiko, akhirnya Vasco dan sebagian besar krunya kembali menginjakan kaki di Lisbon. Mereka membawa rempah-rempah, peta baru, catatan lengkap tentang rute ke India, dan satu hal yang paling penting, bukti bahwa jalur laut menuju India benar-benar ada. Hari itu, langit
Langit Lisbon dipenuhi awan putih lembut. Di kejauhan, penduduk kota yang selama ini hanya mendengar desas-desus tentang perjalanan ke India kini menanti dengan penuh rasa ingin tahu. Setelah hampir 2 tahun, mereka kembali, rombongan kecil yang bertolak jauh menembus lautan dan badai. Vasco da Gama dan para awaknya kembali ke rumah. Kapal-kapal yang selamat dari ekspedisi itu mulai mendekati pelabuhan Lisbon. Layar mereka telah kusam, badan kapal tampak aus. Pelabuhan ramai, orang-orang berkumpul, sorak-sorai terdengar begitu mereka mengenali kapal São Gabriel. Vasco berdiri tegak di geladak. Wajahnya lebih tirus dari saat ia berangkat. Matanya menyimpan cerita panjang yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang pernah menaruni samudra selama berbulan-bulan. Ia menatap tanah kelahirannya, berdebu namun terasa hangat. Para pelaut di kapal tak sedikit yang menitikkan air mata. Mereka disambut seperti pahlawan. Berita kedatangan Vasco cepat tersebar ke seluruh pelosok kerajaan. Raja Manuel I segera memanggilnya ke istana. Dalam sebuah upacara resmi, Vasco menceritakan seluruh perjalanan, mulai dari melintasi Tanjung Harapan, berlayar ke India, bertemu dengan Zamorin di Calicut, hingga menghadapi badai dan konflik dagang. Ia menunjukkan peta-peta baru, rempah-rempah yang dibawa, serta laporan rinci dari pelayarannya. Raja Manuel tersentak kagum. Rempah-rempah yang Vasco bawa dari India, lada hitam, kayu manis, dan pala, adalah emas dalam bentuk lain. Barang-barang ini sangat berharga di Eropa. Para bangsawan, pedagang, bahkan kalangan istana dan bersedia membayar mahal demi sejumput lada. Apa yang dibawa Vasco akan mengubah arah kekayaan kerajaan. Sebagai balas jasa, Vasco diangkat menjadi Admiral of the Indies. Gelar tinggi yang belum pernah diberikan kepada siapapun. Ia dianugerahi tanah, gelar kebangsawanan, dan posisi penting di istana. Namun, Vasco bukan hanya seorang pahlawan. Ia kini menjadi pion utama dalam strategi besar Portugal, menguasai jalur rempah-rempah dunia. Selama beberapa tahun berikutnya, Lisbon menjadi pusat pelayaran dunia. Kapal-kapal besar berangkat secara berkala ke India dan kembali dengan muatan penuh kekayaan. Nama Vasco da Gama tersebar ke seluruh Eropa. Negara-negara lain mulai gelisah. Lenek Spanyol yang sebelumnya lebih fokus ke arah barat dan Amerika, kini menoleh ke timur. Vasco tidak langsung ikut dalam ekspedisi kedua. Ia tetap tinggal di Portugal untuk beberapa waktu, mengatur logistik, membantu merancang strategi laut, dan membimbing pelaut-pelaut muda. Ia tahu dunia telah berubah dan pelayaran ke India kini bukan lagi sekedar petualangan, melainkan perang ekonomi. Sementara itu di India, hubungan antara bangsa Portugis dan penduduk lokal mulai tegang. Misi dagang berubah menjadi dominasi. Beberapa kapal Portugal
terlibat bentrokan dengan armada lokal. Di Calicut, benteng Portugis diserang. Mendengar situasi ini, Raja Manuel memutuskan Vasco harus kembali ke India. Tapi kali ini dengan mandat yang berbeda. Ia bukan lagi hanya pelaut, tapi wakil raja. Ia diberi kekuasaan penuh untuk mewakili kerajaan Portugal. Tahun 1524, Vasco da Gama berangkat kembali. Ia berangkat dengan armada besar. Tidak lagi sekadar kapal dagang, tapi juga kapal perang. Tujuannya menertibkan, menegosiasikan ulang. Setibanya di sana, situasi jauh lebih rumit dari yang ia bayangkan. Wilayah-wilayah pesisir India sudah diperebutkan oleh kekuatan dagang lain. Pedagang Arab, Gujarat, bahkan armada kesultanan setempat. Beberapa penguasa lokal sudah lelah dengan permintaan tinggi dari bangsa Portugis. Vasco segera memulai tugasnya, memperbaiki hubungan, membenahi administrasi, dan meluruskan jalur perdagangan. Namun, usianya tak lagi muda. Selama beberapa bulan pertama di Cochin, ia bekerja keras. Ia bertemu dengan utusan lokal, menyusun kebijakan baru, dan berusaha membawa keseimbangan antara kepentingan dagang dan hubungan diplomatik. Sayangnya, kesehatannya menurun drastis. Iklim India, cuaca yang panas, dan tekanan pekerjaan membuat tubuh Vasco melemah. Ia jatuh sakit di kota Cochin. Meski para tabib terbaik dikerahkan, Vasco tak kunjung pulih. Ia akhirnya meninggal di India pada 24 Desember 1512, jauh dari tanah kelahirannya. Namun, warisannya tidak hilang. Setelah kematiannya, tubuh Vasco sempat dimakamkan di India. Lalu beberapa tahun kemudian dipindahkan ke Portugal. Ia dimakamkan di Mosteiro dos Jerónimos, biara megah di Lisbon, tempat para tokoh besar Portugal disemayamkan. Di sana, namanya dikenang sebagai penjelajah, pelaut, dan arsitek kejayaan kerajaan di lautan. Lebih dari itu, pelayarannya membuka pintu bagi babak baru sejarah dunia. Setelah Vasco, Portugal menjadi negara maritim paling berpengaruh di dunia. Selama lebih dari 1 abad, mereka membangun koloni di India, Afrika Timur, Brasil, dan bahkan sampai ke timur jauh. Jalur pelayaran yang ia buka menjadi arteri perdagangan dunia. Dunia menjadi lebih kecil, tapi juga lebih rumit. Tak semua cerita besar ditulis dengan tinta emas. Di balik kejayaan Vasco da Gama dan kebangkitan Portugal, juga ada cerita tentang kekuasaan dan gesekan budaya. Hubungan antara Eropa dan Asia yang dimulai oleh ekspedisinya adalah awal dari era kolonialisme. Vasco sendiri dalam sejarah dikenang dengan 2 wajah. Di Portugal,
ia adalah pahlawan. Di India, sebagian mengingatnya sebagai simbol awal perdagangan antar asing. Tapi satu hal yang tak bisa disangkal, ia mengubah sejarah dunia. Karena keberaniannya menembus batas laut yang tak dikenal, dunia menjadi lebih terhubung. Peta dunia berubah, perdagangan global dimulai, dan semangat penjelajahan manusia melampaui batas-batas yang dulu dianggap mustahil. Kini berabad-abad setelah pelairannya, nama Vasco da Gama masih hidup. Di berbagai tempat, namanya dijadikan nama pelabuhan, jalan, bahkan klub sepak bola. Ia tetap menjadi lambang keberanian, semangat penjelajahan, dan kisah tentang bagaimana satu manusia bisa mengubah arah sejarah. Dan di malam yang sunyi, ketika dunia terlelap, mungkin masih ada suara lembut angin laut yang berbisik tentang pelaut dari Lisbon yang menembus samudra demi mencari dunia yang belum tergambar.